Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nova, teman-teman. Tetap semangat ya. Masa pandemik ini memang luar biasa sekali dampaknya untuk seluruh dunia. Tapi inilah yang harus kita jalani dengan ikhlas dan tetap semangat ya. Kita pada siang hari ini atau sore pagi ya, terserah nanti teman-teman akan mendengarkan rekaman ini di waktu luang teman-teman yang tentunya nanti bisa mendapatkan ilmu, semoga ya, amin. Seperti biasa nanti akan ada sedikit pertanyaan tentang untuk mengevaluasi sepemahaman teman-teman mengenai anatomi fisiologi sistem urologi. Bahwa apa sih yang disebut dengan atau apa-apa saja yang termasuk organ ekskresi, apa-apa saja anatomi-anatominya, dan apa saja fungsi ginjal dan bagaimana mekanisme pembentukan urin. Itu adalah dasar yang nanti akan kita pelajari selain kita akan pelajari tentang hal yang lain ya. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah salah beberapa ya yang kita fokuskan pada sistem urologi atau perkemihan, di mana kita lihat di situ ada 2 ginjal ya, ada bladder tray, ada urinary bladder atau kandung kemih, kemudian ada uretranya, ada ureternya ya yang sedikit nampak dari yang menghubungkan dari uretra ke yang menghubungkan dari kandung kemih ke ginjal ya, itu namanya adalah ureter ya. Yang nampak gambar di sini adalah gambar warna putih ke kuning-kuningan kecil dari kandung kemih ke ginjal. Kalau dilihat dari anatominya sendiri, kita lihat di sini agak berbeda ya, ginjal kanan dan ginjal kiri. Ya, ginjal kanan dan ginjal kiri itu sedikit berbeda, lebih ke bawah yang kanan. Bentar ya teman-teman. Kita lihat ya, ginjal kanan letaknya lebih ke bawah ya daripada ginjal yang kiri. Karena apa? Yang kanan itu adalah tertekan oleh hati ya. Sehingga kalau dilihat dari anatominya terjadi perbedaan letak antara ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah, di dalam tubuh kita ada yang namanya organ sistem ekskresi. Siapa saja yang terlibat ya. Jadi maksud ekskresi di sini adalah pengeluaran, jadi membuang sampah hasil metabolisme. Ya, jadi untuk membuang sampah hasil metabolisme contohnya adalah organ paru-paru, ginjal, ya, kulit dan hati. Jadi paru, ginjal, kulit, hati ini merupakan merupakan organ ekskresi yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengeluarkan sampah sisa metabolisme. Ya, hati dia akan mengeluarkan empedu, kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan sampah-sampah racun, nitrogen, ya, sampah nitrogen dan obat-obatan, sedangkan paru-paru dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi dari sistem urinaria ginjal di sini itu banyak sebetulnya fungsinya, banyak sekali ya. Tapi minimal 7 ini teman-teman harus paham ya. Jadi dari dia fungsi utamanya membuang sisa metabolisme dari sampah nitrogen, kemudian obat-obatan racun, kemudian dia mengatur keseimbangan air elektrolit ya. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa, tekanan darah, produksi sel darah merah dan pengaktifan vitamin D ya, gitu. Ini teman-teman harus paham ya, membuang sisa metabolisme, mengatur keseimbangan air elektrolit,
mengatur keseimbangan asam basa, tekanan darah juga diatur oleh ginjal ya. Jadi kalau ginjalnya itu ada bermasalah, maka produksi sel darah merah, pengaktifan vitamin D, tekanan darah, pengaturan air elektrolit dan asam basa, dan pembuangan sisa metabolisme dalam tubuh juga akan terganggu. Karena ginjal itu merupakan alat vital, ya. Ini adalah organ sistem urinaria utama kita, yaitu terdiri dari 2 ginjal. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan vesika urinaria, ya. Kantong urin atau kandung kemih, ya, atau bladder urin bladder, dan uretra, ya. Ini tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri, ya. Nah, di dalam bagian atas ginjal itu ada yang namanya kelenjar adrenal. Ya, dia mahkota. Mahkota ginjal itu disebut dengan kelenjar adrenal. Tapi kelenjar adrenal ini tidak masuk ke dalam sistem urinaria. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta untuk menyebutkan organ sistem urinaria ada 4 tadi ya, ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Kelenjar adrenal hanya masuk di sistem endokrin atau hormon ya. Maaf ya, kita ulang bahwa struktur ginjal itu ada 4. Kapsul itu adalah yang membungkus. Ya, yang membungkus. Kortek itu adalah yang bagian luar. Ya, jadi bagian dalamnya itu medula yang bentuknya seperti kipas. Ya, yang bentuknya seperti kipas-kipas itu adalah medula. Kemudian pelvis itu adalah saluran pengumpul. Ya, jadi setelah urin diproduksi di dalam nefron-nefron ginjal, itu sebelum masuk ke vesika urinaria dia akan dikumpulkan dulu di saluran pengumpul yaitu pelvis ginjal ya. Teman-teman bisa lihat pelvis ginjal ini di sini ya. Nah, ini. Nah, medula ini seperti bentuknya kipas, di sini terdiri dari jutaan-jutaan neuron. Neuron itu bentuknya nanti kita akan lihat seperti apa. Itu tempat pembentukan urin. Di nefron ya, nefron itu adalah tempat pembentukan urin. Ini adalah anatomi ginjal secara lengkap. Jadi teman-teman harus pelajari dan teman-teman harus tahu kortek adalah bagian terluar ya. Medula itu adalah yang kortek medula adalah yang seperti kipas ya. Atau sama dengan kita sebut piramid ya biasanya. Kemudian calyx minor ya, coba teman-teman cari calyx minor itu di medula ini ya, dia ada saluran. Yang kecil namanya calyx minor, yang besar dia calyx mayor ya. Kemudian ada pembuluh darahnya ya, jadi arteri renal dan vena renal. Jadi arteri yang warnanya merah, pembuluh darah itu, dan vena yang warnanya biru. Dia akan membawa oksigen ya dari jantung ke ginjal. Itu yang arteri. Yang vena setelah dipakai darah ya, setelah digunakan oleh ginjal, maka akan dikeluarkan menuju ke jantung itu melalui renal vena atau vena renal ya. Nah, teman-teman lihat itu ada batang ke bawah namanya ureter. Ya, ureter itulah saluran setelah dari pelvis ya. Nah, dia akan sebelum menuju ke vesika urinaria dia akan melalui ureter dulu ya. Nah, ini adalah gambar nefron ya. Nefron ini lengkung U ya. Dia lengkung U, inilah tempat pembentukan urin ya. Jadi kalau kita ambil sepotong misalnya di dalam ginjal kita itu akan terdiri dari 1 juta nefron di satu ginjalnya. Ya. Ini adalah aliran darah dari ginjal, dari aliran darah di ginjal, dari jantung ke ginjal, dia akan melalui apa saja, ada yang namanya glomerulus.
Nah, glomerulus ini adalah tempat penyaringan atau filtrasi darah. Sebelum masuk ke ginjal, darah itu akan difiltrasi dulu di glomerulus, disaring, diambil zat-zat sarinya. Nah, kemudian baru akan dimasukkan lagi ke jantung melalui vena cava inferior. Ya. Tidak usah dihafalkan secara rinci bagaimana proses-prosesnya ini. Yang tadi saya sampaikan, nefron itu adalah unit struktur dan fungsional penyusun ginjal. Jadi kita mempunyai 1 juta nefron di satu ginjal kita untuk pembentukan urin. Jadi kalau ditanya tempat pembentukan urin di mana, itu jangan jawab ginjal, tapi nefron. Ya. Nah, di nefron itu yang bentuknya seperti letter U, tadi itu ada 2 komponen utama, glomerulus ya atau kapsul Bowman yang mungkin teman-teman dulu pelajari di SMP atau SMA, dan tubulus ginjal ya. Kita akan coba lihat gambar nefron. Nefron kita ini badan Malpighi glomerulus atau kapsul Bowman ini ya. Dia sebagai sebagai jaringan kapiler ya. Jaringan kapiler yang kemudian darahnya akan disaring, ya akan masuk ke dalam ginjal dan akan dikeluarkan dari ginjal ke jantung. Ya, fungsi untuk filtrasi. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk nefron ya, jadi rumit sekali seperti ini. Dia bentuknya lengkung E atau lengkung Henle, ya. Ada glomerulusnya yang bulat itu. Kemudian ada tubulusnya, ya. Nah, Anda bisa lihat, Anda cermatin dulu ya, pelan-pelan saja, Anda cermatin bahwa di dalam nefron ini ada tubulus proksimal, itu tubulus yang awal, dan tubulus distal, itu yang akhir. Ya. Nah, di dalam tengah-tengahnya itu ada yang namanya lengkung Henle. Ya, nanti lebih jelas gambarnya setelah slide berikut. Jadi tubulus proksimal itu yang bagian depan, tubulus distal itu yang bagian belakang. Ini kalau misalnya teman-teman akan melihat bahwa misalnya satu sisi ini akan dipotong, kemudian akan dipotong lintang ya, bentuknya seperti ini, lengkung Henle seperti ini. Sangat rumit sekali ya. Ya, lengkung Henle. Jadi ada glomerulusnya, pasti satu nefron itu pasti terdiri dari glomerulus dan tubulus tadi. Ya, ada tubulus proksimal, di akhir ada tubulus ginjal, baru yang di tengah-tengahnya itu dia lengkung Henle, ya. Nih, Anda bisa lihat loop of Henle. Ya, ada proximal convoluted tubule. Ya, kemudian glomerulus, kemudian distal tubule atau tubulus distal, ya. Nah, ini saya kira tidak perlu ya. Jadi ginjal itu juga membutuhkan makanan. Jadi makanannya dari mana? Itu dari kapiler-kapiler tadi ya. Dari kapiler-kapiler glomerulus tadi akan diabsorpsi, disaring ya. Nah, kemudian akan mendapatkan nutrisi-nutrisi dari ginjal itu ya. Ini tadi sudah ya. Kemudian selain 7 fungsi tadi, ada pembuangan sisa metabolisme, tekanan darah, mengatur cairan elektrolit, kemudian mengaktifkan vitamin D, kemudian memproduksi sel darah merah gitu. Fungsi selain ginjal juga untuk menjaga homeostasis ya. Jadi pH di sini ginjal mengatur pH ya. Yang dipertahankan di plasma itu kisaran 7,4. Nah, urin itu dipertahankan kalau asam itu pH-nya 5, kalau dia bersifat basa itu pH-nya sampai 8 ya.
Gitu. Adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu terbentuk melalui 3 tahapan. Ya. Tahapan yang pertama adalah filtrasi. Anda lihat di sini. Jadi ini ilustrasi gambar dari lengkung Henle nefron. Maaf. Ya. Jadi di depan nefron itu sebelum tubulus proksimal itu ada yang namanya glomerulus. Jadi glomerulus di sini kemudian setelah itu ada tubulus proksimal. Ya, dia ada lengkung Henle, dia turun, kemudian dia lengkung Henle-nya dia naik, kemudian baru ke tubulus distal, ya, dikeluarkan ke tubulus pengumpul yang terakhir. Jadi, darah atau apapun cairan yang masuk ke dalam ginjal itu akan disaring dulu oleh glomerulus. Makanya di dalam ginjal itu banyak sekali glomerulus karena glomerulus itu masuk ke dalam nefron. Sedangkan satu ginjal kita aja mempunyai 1 juta nefron. Sehingga ya mungkin kita akan mempunyai 1 juta glomerulus. Karena setiap nefron mempunyai glomerulus. Nah, di dalam glomerulus ini akan disaring, difiltrasi. Apa sih yang difiltrasi? Di sini adalah jelas dari air, garam-garam, ada HCO3, urea, glukosa, dan beberapa obat-obat. Jadi filtrasi di sini adalah bersifat umum. Semuanya zat-zat yang ada di dalam cairan tersebut itu akan disaring, mana yang dibutuhkan, ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam tubulus proksimal. Nah, di dalam tubulus proksimal ini akan ada proses absorpsi reabsorpsi, ya. Disaring, diabsorpsi terus sampai ke tubulus distal. Jadi kalau yang di tubulus proksimal itu penyaringannya absorpsinya itu tidak selektif. Jadi masih bisa masuk. Ya, masih bisa masuk, tetapi kalau sudah di tubulus distal itu sudah sangat selektif, ya. Artinya tidak bahan-bahan semuanya tidak ada di sini karena sudah diselektif di awal, gitu ya. Baru nanti akan terbentuk urin yang benar-benar urin sekunder. Jadi urin yang nanti akan dikeluarkan, ya. Tuh. Ini adalah ini tadi sama ya sebetulnya ya, ada proses filtrasi, reabsorpsi dan sekresi. Tadi ya terjadi di di glomerulus yang terjadi penyaringan kurang selektif, jadi semua masih bisa disaring, semua masih bisa masuk. Di dalam tubulus proksimal ya, ini dia juga masih kurang selektif ya, artinya belum terbentuk suatu urin primer, masih urinnya masih ada zat-zat yang lain ya. Jadi masih ada glukosanya, masih ada asam aminonya dan lain sebagainya. Nah, reabsorpsi atau penyerapan ini terjadi di sepanjang tubulus proksimal, lengkung Henle sampai dengan tubulus distal. Ya, di sepanjang jalan itu terjadi reabsorpsi. Baru zat-zat lainnya yaitu sampah nitrogen berupa urea, asam urik ya, kemudian kreatinin ya, itu baru akan terbentuk urin sekunder benar-benar di tubulus distal ya. Jadi di sini sudah terjadi secara selektif. Ini ya sudah terjadi secara selektif, kemudian kalau sudah racun-racun, obat-obat, kreatinin semuanya itu ya dikeluarkan dari kapiler ke tubulus ginjal. Ya, sehingga terbentuk urin sekunder yang nanti akan bergabung membentuk urin lalu bergerak menuju tubulus pengumpul dan dikeluarkan melalui ureter ke kandung kemih dan uretra. Kita akan tadi sudah berbicara tentang pembentukan urin ya. Kita lihat di sini ya, di ginjal ada tubulus pengumpul. Yang panjang ini adalah ureter dari saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan vesika urinaria. Ya. Nah,
Uretra ini dia membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Tentu saja di sini berfungsi untuk menampung urin secara sementara ya dengan kapasitas bisa sampai 600 ya, 400 sampai 600 ya. Jadi dalam waktu kapasitas maksimalnya ya tergantung dari cairan yang dikonsumsi. Nah, kalau misalnya orang pipis satu hari kurang dari 100 cc dalam 24 jam, itu disebut dengan anuria. Ya, jadi anuria itu sama sekali dia tidak bisa berkemih. Kalau oliguri itu sedikit-sedikit berkemihnya. Ya, poliuri itu kencingnya sering. Ya, titik kencing, titik sebentar-sebentar kencing itu adalah namanya poliuri. Ya, gitu. Ini uretra itu adalah kalau untuk laki-laki yang saya sudah sampaikan di sistem reproduksi bahwa uretra ini laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau pada laki-laki dia lebih panjang karena mengikuti panjang pendeknya penis. Karena dia mempunyai dua fungsi untuk laki-laki. Fungsi sebagai reproduksi dan fungsi untuk urologi mengeluarkan urin. Tapi kalau wanita hanya dilalui hanya untuk urin saja, ya. Kalau wanita itu paling panjangnya 3 sampai 2,5 sampai 4 cm atau 5 cm ya. Tapi kalau laki-laki kan panjang ya bisa sampai 16 sampai 20 cm ya, karena dia mengikuti mengikuti panjangnya penis ya, itu uretra. Ini di sini ya. Pada perempuan atau wanita itu sekitar 2,5 sampai 4 cm ya. Kemudian pada laki-laki sekitar 20 cm ya. Nah, ini ya, ini adalah contoh dari uretra dari laki-laki dan perempuan ya. Substansi yang ada di urin ya. Jadi di urin itu yang akan difiltrasi itu sebanyak 180 liter ya, sehingga nanti urin yang dikeluarkan itu sebanyak 1 sampai 2 liter. Ini tergantung dari minum ya. Jadi kalau kita minum sehari itu kan rata-rata kita 2 liter. Jadi ya yang akan kita keluarkan ya sampai 2 liter ya. Semakin banyak ya semakin akan banyak yang dikeluarkan. Nah, kandungan glukosa yang ada di urin harusnya 0. Makanya orang yang terkena DM atau gula, penyakit gula itu ginjal akan kesulitan dalam memfiltrasi dan mereabsorpsi glukosa. Sehingga pada urinnya pada orang kena DM itu masih ada kandungan glukosanya karena glukosa pada orang DM itu kan glukosanya tinggi ya, sehingga kalau kita cek urin pada pasien DM itu pasti dia positif ya, ada glukosanya. Nah, kreatinin juga sama. Kreatinin itu tidak ada yang dilakukan reabsorpsi, tapi dia akan dibuang. Dibuang di urin 1,6 gram paling tidak ya. Asam urat, urea itu merupakan zat-zat substansi yang harus dibuang di dalam urin ini di dalam ginjal ya. Sehingga kreatinin itu merupakan sampah sisa metabolisme yang harus dibuang di dalam urin dengan batas maksimal 1,6. Jadi kalau kreatinnya itu lebih di dalam urin berarti ya di dalam tubuh pun akan lebih sehingga ini berbahaya ya untuk tubuh. Asam urat juga sama ya. Jadi orang yang kelebihan asam urat itu juga akan badannya nggak enak, nggak nyaman ya. Jadi asam urat ini juga harus dibuang dengan batas di dalam urin itu 0,8 gram. Nah, kita kalau mengenal laju filtrasi glomerulus atau kecepatan glomerulus dalam melakukan filtrasi atau penyaringan itu 180 liter per hari. Ya, 180 liter per hari. Ya, jadi mempunyai kecepatan dia menyaring
satu hari hanya 180 liter. Ini tentu saja ada banyak yang pengaruh ya, ada berat badan, cairan konsumsi cairan, dan lain sebagainya. Sekarang refleks miksi. Nah, refleks miksi, kenapa sih kita bisa muncul pengen pipis atau buang air kecil? Itu kalau sudah ada kandung kemih kita terisi 300 sampai 400 cc urin. Kalau sudah ada segitu, itu akan menstimulasi reseptor yang ada di kandung kemih. Jadi kalau Anda lihat pada gambar, yang kuning itu adalah urin ya. Jadi di dalam tepi-tepinya itu, di dalam tepi-tepinya dinding VU kita, vesika urinaria kita itu ada yang namanya reseptor regang. Reseptor regang ini dia akan menstimulasi otak ya untuk terjadi pipis ya, sphincter uretra nanti akan terbuka, ada keinginan miksi dan lain sebagainya kalau sudah tersentuh urin. Makanya kalau urinnya itu belum penuh, kita tidak pengen pipis ya, karena air urinnya itu belum menyentuh reseptor ya. Baru kalau reseptor ini sudah tersentuh, maka dia akan dihantarkan ke parasimpatik ya, baru ke sistem saraf pusat ya, itu sehingga muncullah refleks miksi. Ini adalah bagaimana kalau di dalam tubuh kita itu kekurangan cairan. Ada dua hal yang akan dilakukan oleh tubuh kita. Yang pertama, ya, kalau misalnya kita olahraga, bisa olahraga kita kerasa haus atau kita kekurangan cairan. Ada dua. Yang pertama, Anda langsung disuruh untuk minum. Makanya ada yang namanya Anda kehausan. Makanya kalau Anda haus, itu segeralah minum. Karena itu merupakan sinyal bahwa di dalam tubuh Anda itu kurang cairan. Siapa yang meminta Anda untuk minum adalah hipotalamus. Jadi hipotalamus itu dia fungsinya adalah salah satunya untuk menjaga keseimbangan yang menjaga keseimbangan cairan ya. Jadi kalau kurang dia langsung akan meminta hipofisis pusat hipotalamusnya ini untuk minum. Sehingga kalau minum sehingga langsung akan tercukupi ya cairan di yang kotak warna kuning ini, cairan akan terpenuhi. Tapi kalau misalnya kita tidak mengindahkan apa perintah dari saraf kita, otak kita suruh minum, Anda haus tapi tidak minum, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hipotalamus itu akan memerintahkan hipofisis posterior untuk mengeluarkan hormon antidiuretik. Nah, kalau ADH atau antidiuretik hormon ini sudah dikeluarkan, maka ADH ini akan bekerja di ginjal. Ya, akan ditingkatkan di ginjal sehingga dia akan melakukan penyerapan air terus diabsorpsi. Jadi yang masih ada sisa-sisa di ginjal di dalam tubuh itu dia akan terus dilakukan penyerapan ya. Sehingga kalau kita kurang minum itu kasihan ginjalnya. Karena apa? Dia bekerja keras untuk terus melakukan penyerapan air. Jadi kenapa kalau orang kurang minum itu akan bermasalah di ginjal itu ya seperti itu ya. Nah, kalau sudah penyerapan air sudah bisa dilakukan oleh ginjal, maka bisa teratasi kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Ya, gitu. Jadi, kalau bisa minum itu jangan nunggu haus, ya. Anda harus punya standar minimal pagi minimal berapa gelas, siang berapa gelas, sore berapa gelas, malam berapa gelas itu minimal. Minimal yang wajib harus Anda konsumsi. Beberapa kelainan ya yang ada di gangguan sistem urologi. Ini adalah batu ginjal akibat biasanya kurang minum ya. Jadi akan terbentuk batu atau kristal-kristal kalsium yang mengendap. Ini sakitnya luar biasa. Kalau ini dia batunya ada di pelvis ya. Ada di pelvis ya. Kalau dia batunya ada di ginjal akan lebih sakit di ureter juga bisa, tergantung dia mengerasnya itu, pembentukan batunya itu berada di mana, itu tergantung. Nah, biasanya kalau orang sudah terkena batu ginjal itu biasanya akan berulang ya, sehingga
supaya tidak terulang harus minum yang banyak ya. Karena kalau sudah besar itu harus dioperasi, tidak hanya bisa dengan obat-obatan atau dengan minum ya. Itu. Nah, jadi beberapa istilah ya, ini ada batu ginjal. Ini Bu Nova ulangi bahwa masalah-masalah yang terjadi pada sistem urologi itu ada poliuri ya. Poliuri tadi adalah sering buang air kecil. Kemudian oliguri itu buang air kecilnya hanya sedikit. Anuria itu berarti A itu tidak, nuria berarti urin, berarti tidak bisa mengeluarkan urin. Oliguri sedikit ya, oliguri sedikit. Kemudian disuria itu itu adalah sakit. Jadi kalau Anda nanti membaca istilah disuria itu berarti nyeri saat berkemih. Kemudian kalau hematuria itu berarti urinnya ada darahnya ya. Jadi hema itu adalah darah, urin itu adalah urin. Jadi urin yang bercampur dengan darah itu hematuria. Jadi ada disuria, nyeri. Hematuria itu adalah darah ada di urin. Poliuri adalah sering kencing atau sering berkemih. Oliguri adalah kurang dari 100 cc ya per hari, itu kencingnya sedikit. Anuria tidak bisa berkemih ya. Bisa karena sumbatan ya, bisa karena batu-batu atau sumbatan sehingga itu nyerinya luar biasa, atau malah justru ada gangguan fungsi ginjal. Jadi itu teman-teman yang bisa Bu Nova sampaikan. Kita akan coba untuk membuat pertanyaan, kemudian nanti silahkan teman-teman Anda jawab. Yang pertama adalah silahkan sebutkan 4 organ anatomi perkemihan beserta fungsinya. Jadi fungsi ginjal itu jangan disebutkan cuma 1 ya. Jadi yang minimal yang tadi itu sudah ada di slide. Kemudian struktur ginjal Anda harus coba gambar ya, kemudian berikan bagian-bagiannya. Karena nanti dievaluasi Anda diminta untuk menyebutkan bagian-bagian dari ginjal ya, struktur ginjal, ada pelvis, ada kortek, ada medula dan lain sebagainya tadi. Terus kemudian proses pembentukan urin, coba silahkan Anda jelaskan ya. Anda buka lagi, Anda dengarkan lagi rekaman ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan cairan yang ada di dalam tubuh kita, mekanismenya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengaturan dari proses miksi, itu seperti apa. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Tetap semangat. Bu Nova akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.